Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, jika kita punya bunga bank, alangkah baiknya dialokasikan kemana? Jazakallah khairan katsir. Ya, kalau Anda mendapatkan keuntungan dari bank dan Anda merasa ragu dengan keuntungan itu, digunakan untuk apa? Ya gunakan saja untuk kemaslahatan. Jadi Anda kalau ragu tidak memanfaatkan untuk diri Anda. Ini bukan hanya persoalan uang keuntungan bank, termasuk juga uang-uang yang kita dapatkan gak jelas begitu. Pernah ada seorang karyawan, dia bekerja di satu perusahaan, dia suka terima amplop dari teman-temannya gitu loh. Kalau dia tolak nggak enak karena nanti dianggap sok suci. Tapi kalau diterima juga ini tidak jelas karena ya tidak jelas administrasinya, ujug-ujug ya bagian kamu gitu. Dia nanya, Pak Am, ini gimana ya, saya ragu. Nah, termasuk di dalamnya ketika Anda termasuk orang yang ragu dengan keuntungan dari bank, ya. Apa yang harus Anda lakukan? Ada hadis Nabi yang mengatakan innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, wal harama bayyinun, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan haram ya itu ada yang abu-abu, yang ragu, yang hitam jelas, yang putih jelas ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, ada yang abu-abu, ada yang ragu, ini teh halal apa tidak. Nah, maka kata Nabi, kalau kamu ragu, famanittaqash syubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdi. Orang yang meninggalkan syubhat, yang ragu itu, sungguh dia telah mensucikan diri dan agamanya. Jadi kalau Anda ragu dengan rezeki-rezeki yang Anda dapatkan itu, maka Anda tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Anda bisa gunakan untuk kepentingan sosial. Misalnya ya, membantu orang-orang yang berkekurangan. Anda bukan membuang sial, awas, jangan salah pikir, jangan salah berpikir, wah ya membuang sial lah ragu. Bukan. Anda menggunakan itu untuk menolong orang lain. Karena itu bukan haram. Anda cuma ragu, ini teh ragu. Nah, Anda gunakan saja. Kalau Anda ragu dengan keuntungan dari bank, ya gunakan. Sekarang banyak orang-orang yang membutuhkan, ya. Anda bisa share dengan mereka. Anda bisa bagi apakah dalam bentuk sembako, apakah dalam bentuk uang cash. Sekali lagi, Anda niatnya bukan buang sial, awas, suka salah pengertian, oh itu mau buang sial, bukan. Anda ingin yang ragu itu dinikmati saja oleh orang lain, begitu ya. Itu rumus ketika kita merasa ragu. Famanittaqash syubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, yang ragu, sungguh dia telah berusaha mensucikan diri dan agamanya. Jadi kita kudu berusaha agar yang kita terima itu benar-benar 100% halal. Karena memang yang namanya harta berkah itu 4 syaratnya. Dimulai dari halal. Halal, kemudian bersih. Artinya harta itu kita bersihkan. Kita bekerja, ya, kita dapat salary, dapat gaji sesuai dengan hak kita. Itu kan halal jelas, ya. Bisa saja ada uang lembur, ada uang transportasi, ada uang macam-macam, tapi kan jelas itu bahwa itu adalah uang 100% halal ya dari perusahaan. Lalu setelah kita terima, kita bersihkan dengan zakat, infak, sedekah. 2,5% kita bersihkan. Kalau di situasi seperti ini mungkin kita tingkatkan jadi 5%, jadi 10%. Kenapa Anda harus meningkatkan kalau Anda kategori gajinya besar? Karena banyak orang yang sekarang ini nggak gajian gitu loh. Nah, Anda masih dapat, masa kita tidak punya rasa terima kasih? Sok, tingkatkan zakat, infak, sedekah kita. Jadi halal, bersih. Yang ketiga, manfaat. Ya kita menikmati apa yang jadi rezeki kita. Silakan gunakan
nikmati apa yang Allah titipkan ke kita. Nah, yang keempat, maslahat. Maslahat itu artinya apa yang kita miliki kita gunakan juga untuk membantu dan menolong orang lain. Nah, itu harta berkah, ya. Nah, tadi saya katakan untuk yang halal Anda bersihkan, yang halal saja Anda bersihkan dengan zakat. Ini yang ragu. Nah, kalau yang ragu Anda sama sekali tidak ambil, Anda bisa gunakan untuk meringankan saudara-saudara kita yang lain. Ada juga yang bilang, nggak boleh dikasih ke orang. Kalau mau untuk pembangunan, ya sama-sama aja kan dikasih sebenarnya. Tapi intinya adalah Anda tidak menggunakannya kalau Anda ragu. Itu yang paling aman. Wallahu a'lam bishawab.